Oke, kata Mara, ini mungkin bisa dijelaskan kondisi dari kucing-kucing Mas Uya mungkin seperti apa sih ini? Ini udah hari ke hampir sebulan ya? Hampir enggak, 3 minggu Oh ya. ya, 3 minggu. 3 minggu ya, 3 minggu dari masa musibah ya. Hmm. Itu alhamdulillah sampai dengan 3 minggu ini kita tuh udah nemuin 20 kucing, alhamdulillah. Nah ini kucingnya semuanya ada di sini. Ini alhamdulillah sehat-sehat semua dengan kondisinya, alhamdulillah tenang. Kalau ada sedikit stres atau masih trauma itu wajar ya. Kita juga manusia kan juga seperti itu gitu. Tapi overall ini semuanya alhamdulillah sehat. Nih kucingnya di sini kumpul ada sekitar 17. Karena kenapa yang 3 nggak kita keluarin, karena yang pertama satu lagi flu gitu, jadi takutnya nanti keluarin nama yang lain. Terus yang satu itu trauma banget, Miku masih trauma banget gitu. Nah yang satu Flores sudah kita titipin sama salah satu teman dari Mas Uya. Nah, jadi di sini lengkap 17-17-nya. Dari yang pendiam, dari yang galak, dari yang kerjanya lari-larian, kabur-kaburan, lengkap semuanya alhamdulillah sehat. Rasanya ini kayak mukjizat ya, 20 kucing tuh ketemu loh. Itu alhamdulillah banget gitu. Dan ini juga ada di sini ada yang American short hair, itu dari ibunya, dari anaknya 3, dan itu salah satunya anaknya ada yang Sajen yang diadop sama Mas Eko 3-4 bulan yang lalu gitu. Kalau ini namanya Ara, kebetulan kalau ini Ara Furu, kalau ini Ara Tamara. Tapi kalau ini pendiam, kalau yang ini enggak. Oke, Mbak, mungkin yang lebih dramatis pada saat proses rescue-nya yang mana sih, Mbak? Yang dramatis ya. Yang dramatis kayak dramatis Kemarin. semua. Kayak dramatis semua karena ada beberapa, misalnya ada salah satu kucing yang memang sudah dijual ke orang, kebetulan orangnya hubungin aku gitu kan, alhamdulillah itu lancar. Terus kemudian yang kedua ada si Okinawa. Oh iya, Okinawa tuh agak cukup seru tuh karena kondisinya si Okinawa itu kita mediasi sampai 6 orang dulu karena dia nggak percaya sama aku gitu. Jadi kita mediasi dengan si A, si B, si C, si D, akhirnya baru dikembalikan ke kami itu. Terus kemudian ada juga Dallas ya. Dallas itu udah sempat mau dijual, terus sepertinya tertangkap sama kami, ketahuan lah, udah mulai ketahuan sama kami. Terus akhirnya nggak jadi, malah ngaku-ngaku dia yang menyelamatkan dan dia mengembalikan, dia hubungin aku juga gitu. Terus kemudian biru, oh ya biru juga itu sempat dikembalikan sama kayak anak-anak kayak gitu, yang alasannya dia temennya gitu. Tapi ya walau alam ya, yang saya udah nggak mau lihat ke belakang, yang penting mereka kembali ke kami. Terus ada si ini tadi, Lili sama Krimi. Lili itu sama Krimi itu diamankan sama seseorang, tapi seseorang tersebut nggak mau ngembaliinnya ke kami. Jadi akhirnya mau nggak mau kami akhirnya pakai aparat, dan akhirnya Lili dan Krimi masuk di puskeswan itu. Tapi alhamdulillah nih Krimi, alhamdulillah Krimi juga udah sehat. Nih Lili juga udah sehat banget nih, Lili sehat banget. Terus yang katanya kemarin sakit dan digadang-gadang katanya digadang-gadang katanya kurang gizi, malnutrisi dan lain sebagainya, itu Kaliko nih, namanya Shaisho sini sayang. Aduh dia pergi. Itu Shaisho. Kenapa sayang? Bersin tuh. Nih ini Ara anteng banget ini. Nih Saiso, jadi Saiso bisa teman-teman lihat kondisinya seperti ini gitu loh. Jadi memang waktu keluar dari rumah memang dalam kondisi sakit, tapi karena baru diadop, baru yang ngadop mengembalikan ke kami belum dalam jangka waktu, mungkin baru beberapa minggu, 2 minggu maksimal gitu loh. Jadi memang belum full treatment, tapi kondisinya nggak seperti yang kalian gembar-gemborkan, kurus kering, malnutrisi, lalalala gitu ya. Kondisinya seperti itu tadi, bisa kalian lihat seperti itu. Dari Kak Tamara sendiri mungkin ada tanggapan Kak? Kan waktu itu Sherina sempat bilang di akun threadsnya, dia sempat bilang kalau kucing yang dia tangkap itu yang dia rescue ya, itu ya itu tadi malnutrisi dan lain sebagainya. Dan dia sempat bilang juga ini kayak sentilan juga ya, harusnya kita tuh adopt kucing bukan beli kucing
yang di threads-nya tuh bilang. Nah, tapi kita jadi gini loh, kalau misalnya kita adopt kucing atau beli kucing oke. Nah, tapi ini beli kucingnya tuh udah 11 tahun yang lalu. Itu Derry, itu umurnya mau 12 loh. Terus si Devi itu juga Uma juga umurnya udah di atas 8 tahun semua gitu. Jadi kalau misalnya emang beli kucing, kan berarti kucing-kucing baru. Ini kucing-kucing udah umur semua gitu loh. Nah, terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harusnya kita adopt. Nah, ini kan kita sekarang yang udah 15 tahun terakhir ini Mas Uya malah kalau misalnya ada yang tiba-tiba hamil gitu ya. Jadi kan kita tidak menghamilkan, tapi contohnya ada 2 kucing jantan dan betina di apartemen gitu loh. Tiba-tiba salah satunya hamil. Jadi ada 2 jantan, ada 1 betina. Tiba-tiba yang betina hamil. Kita jadi nggak tahu ini siapa yang hamil ini. Gitu. Padahal tidak sengaja memang dikumpulkan seperti itu. Jadi bukan disengaja ya, tidak disengaja tiba-tiba dia hamil. Kita sendiri nggak tahu ini bapaknya yang mana. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kucingnya keluar itu biasanya mereka pada diadop-adop. Gitu. Salah satunya aku yang ngadop. Gitu. Siapa? Nisa juga ngadop ya, Nis ya? Ngadop juga. Nggak ada. Jadi udah 15 tahun, 10 tahun lebih udah nggak ada jual beli apa segala macem. Terus apa namanya breeder itu segala macam itu nggak ada. Tapi harap diketahui breeder itu bukannya ilegal ya, itu legal karena itu memang diperbolehkan untuk setahu saya kemarin saya bicara sama Indonesian Cat Association humasnya itu karena untuk menurunkan seperti contohnya Derry itu adalah kucing pemenang Cat Champion se-Asia Tenggara. Jadi rasanya kalau misalnya Derry tidak punya keturunan kok sayang sekali udah usia 12 tahun gak punya keturunan gitu loh. Sedangkan siapa tahu salah satu keturunannya bisa menggantikan posisi bapaknya kan, seperti itu. Tapi kalau khusus untuk breeder, apa sih bilangnya ya breeder sama untuk jual beli udah sama sekali nggak ada, sama sekali udah nggak ada. Oke, Kak mungkin dari Mas Uyanya sendiri dan Mbak Astrid sudah sempat menengok belum sini kucing-kucing beliau? Oh udah banget. Udah banget mereka udah udah apa namanya udah ngelihat kan kemarin kan mereka langsung apalagi tuh yang disenggol. Nah, ya Allah gitu. Jadi apa namanya untuk mereka sendiri udah datang, udah ngelihat setiap hari 2 hari sekali mereka datang. Jadi waktu kemarin pun kita serah terima Bella dan Yuki yang dari Indonesian Cat Association itu dari Ica ke aku. Terus Mas Uya sendiri datang ke sini. Saya kayaknya ada pernah share fotonya saya sama Uya lagi. Kenapa dia? Kenapa dia geruduk? Ya jadi apa namanya kondisinya Mas Uya melihat udah beberapa kali 2, 3, 4, 5 kali sih. Selalu dilihat kok dan selalu pantau. Hari ini gimana kondisinya? Karena kan rumah kucing kita kan habis semua. Jadi sekarang kita ngontrak. Ada nggak jauh khusus untuk naruh kucing-kucing ini gitu loh. Jadi ya pelan-pelan lah kita ngisi. Kita pasang AC dulu setiap kamar. Karena kucing-kucing ini nggak bisa kalau nggak di AC. Makanya kayak contohnya nih, ini siapa nih? Bella ya. Ini Bella. Ini kalau Bella ini diambil, ditemukan terus langsung ditaruh di Ica, aman lah ya. Okinawa itu loh. Okinawa itu ditaruh di mungkin di salah satu rumah yang mungkin tidak ber-AC ya mungkin. Jadi pada saat kita temukan tuh bulunya tuh bener-bener lepek banget gitu loh. Udah rontok segala macam. Tapi alhamdulillah kan bisa kalian lihat Okinawa segede dan sesehat itu gitu loh. Mungkin dari dokter-dokter yang memeriksa hewan-hewan yang telah ditemukan tersebut mungkin diagnosanya apa nih Kak? Diagnosanya stres, trauma. Ya itu stres, trauma, harus calm down gitu. Jadi dia harus pulang ke rumah intinya. Jadi ini kalau kayak sekarang nih kan ngumpet di sana, karena nggak rumahnya ini, gitu. Karena dia nggak rumahnya. Nah tapi kalau misalnya kalau misalnya dia balik lagi ke kandangnya yang sekarang yang baru, mereka sudah mulai menyatu lagi gitu. Ini kebetulan kenapa kita juga Mas Uya juga butuh privacy ya. Kenapa kita nggak mengundang di rumahnya langsung, kenapa harus di rumahku gitu ya, karena kita butuh privacy lah karena kemarin ada musibah itu, jadi kita kayak masih ada sedikit trauma lah kalau semua tempat tinggalnya harus diketahui banyak orang ya, termasuk rumah kucingnya ya. Berarti rumah kucing ini tuh baru ya? Baru dikontrak, baru sebulan, jadi baru setelah
nggak sebulan, baru setelah musibah itu tanggal 30, sekarang kan belum kan. Jadi Derry itu sempat dapat Derry yang pertama, terus dapat yang kedua, terus baru kita cari kontrakan, terus baru jadi kontrakan ini baru 2 minggu lah kali ya, 10 hari 2 minggu lah kurang Itu lebih. dari Mas Uya sendiri mungkin ada berapa yang ngurus gitu atau gimana Untuk rencana perawatan atau pengurusannya gitu? kalau untuk sekarang catboy-nya ada satu tapi dibantu ada timnya gitu. Jadi spesialisnya ada satu tapi ada beberapa 2-3 orang timnya yang untuk bantu mandiin, bersihin apa semua segala macam. Kan banyak kucingnya, nggak keburu kalau satu orang kan. Paling seperti itu sih kondisinya sekarang. Itu jangan sampai naik itu nanti jatuh. Takut jatuh itu. Berarti untuk total kucingnya yang sekarang sudah ditemukan itu semuanya 20. atau masih ada lagi, Mbak? Masih ada 3. Masih ada Sora, Ken sama Miss America. Sora, Ken sama Miss America. Itu 3 itu Sora kita punya foto terbaru. Kalau Ken kita punya foto waktu masih muda. Sedangkan Ken itu udah kakek-kakek sekarang. Nah terus Miss America kadarullah kita juga nggak punya fotonya. Tapi Miss America itu mamanya Lily yang kecil tadi di sini. Jadi kurang lebih seperti itu modelannya. Kita juga nggak berhenti sampai di sini kok. Kita juga masih effort cari kucingnya. Kita juga masih effort di posting terus untuk pencarian. Tapi memang 1 minggu ini honestly kita tidak mendengar berita apapun untuk 3 kucing ini. Anggaplah untuk 2 kucing ya, karena 1 kucing nggak bisa dicari karena nggak ada mukanya gitu ya istilahnya. Tapi kita bisa kasih gambaran bahwa Miss America itu American short hair. American short hair ya, Miss America itu. Jadi kalau ngelihat Lily, mana Lily man? Nah, kalau ngelihat Lily seperti itu. Mamanya persis keplek ketiplek. Kayak gini. Nih, ini yang lagi dicari mamanya Lily nih. Nah, ini mamanya Lily. Iya. Ini Lily ini yang kita ngambil susah banget dari yang nemuin. Jadi dia kepengennya ngasihnya ke beliau, tapi yang jemput yang punya, tapi pengennya ngasihnya ke beliau. Akhirnya kita jadi terpaksa kita pakai aparat dan akhirnya Lily harus masuk di puskeswan selama 2 minggu lebih. Baru kita ambil kemarin hari Jumat. Lily sama Creamy itu juga dari puskeswan, baru kita ambil Jumat kemarin. Kalau Bella enggak, ini Ara ini kita dapat dari warga sekitar. Kalau Bella sama Yuki. Nah, itu Yukinya nggak kita bawa karena Yuki lagi agak batuk ya, takutnya nanti nularin yang lain. Itu Bella kita dibantu oleh Indonesian Cat Association yang bantu handle tempo hari. Jadi gini, ada anak ngambil kucing, ketakutan sama ibunya pakai pengacara untuk menghubungi kami. Gitu. Nah, pengacaranya inilah yang tektokan sama kami. Akhirnya kucingnya dikembalikan. Setelah kucingnya dikembalikan, kita damai, ibunya baru ketemu sama ibu anak itu. Gitu. Tapi seperti janji kami, orang-orang baik di luar sana, whatever kejadiannya, whatever drama pengembaliannya, itu sudah kita tutupi jati dirinya. Yang penting kucing kita kembali. Dari 20 kucing ini 23 kucing Mas Uya ya? Ini di steril semua atau gimana, Mbak? Ada beberapa yang sudah tua itu sudah steril. Yang sudah tua, yang udah di atas 5-6 tahun itu udah steril. Itu sudah steril sebenarnya. Jadi memang kebetulan karena beberapa yang ditemukan kan ada yang masih umur muda ya. Itu belum. Si Lily ini umurnya berapa ya, Man? 5 bulan? 6 bulan. 6 bulan itu masih kecil banget. Jadi memang belum. Terus si Creamy juga masih kecil. Pokoknya yang umurnya bulanan memang belum. Tapi kalau yang umurnya udah di atas 4 tahun, 5 tahun itu udah steril. Rata-rata memang sudah steril. Nah, ada beberapa yang memang mau di steril. Seperti contohnya Bulan. Bulan itu udah tua banget. Nah, kita udah ada schedule steril itu. Kalau saya nggak... Emang usianya udah segitu? Saiso tuh usianya berapa? Enggak, Saiso tuh usianya berapa ya, Man? 7 bulan, 8 bulan ya? Tuh, berarti masih 6 bulan. Saiso, mana tadi Saiso itu? Saiso berarti 6 bulan itu usianya. Saiso ada di sebelah sana. Itu Saiso yang katanya mau nutrisi. Bukan. Ya itu Saiso itu. Itu Saiso. Boleh diangkat aja, Mas. Ya. Ini kalau udah duduk dia mager. Udah. Si paling mager. Mager. Ini Saiso.
ini Saiso yang katanya malnutrisi dan lain sebagainya. Beratnya nggak mungkin 1 kilo. Betul, memang mungkin pada saat itu beratnya memang ada mungkin kurang. Tapi saya rasa tidak 1 kilo, dan kebetulan memang kita juga mengucapkan terima kasih sama Sherina ya, sudah dibantu lah Seiso, dirawatnya Seiso, dan sekarang beratnya udah agak ini. Tapi pas kita kembali ke sini dari hari kemarin, kita hari Senin kan, sampai dengan sekarang hari Sabtu, berat badannya juga udah naik terus gitu, karena pertama udah pulang, kedua makanannya udah sesuai dengan yang biasa dikonsumsi gitu, udah naik terus juga. Berarti udah mau 2 kilo lebih, 2 kilo lah nih, 2 kiloan lebih nih sekarang. Itu riwayatnya gimana sih Mbak? Maksudnya sebelum musibah itu kucingnya itu gimana mungkin, atau emang Jadi gini, susah makan oh atau bukan. gimana gitu? Kalau Saiso itu ceritanya, Saiso itu tuh udah diadop sama pihak kedua sebenarnya. Dari kurang lebih usianya 2 bulan. Tapi ternyata pihak kedua itu nggak sanggup untuk melihara. Mau kemana sih, ya ampun. Terus mau kemana sih, pusau. Jadi udah dipelihara oleh pihak kedua. Nah, hampir kurang lebih 10 hari sebelum musibah kejadian itu kita cek kondisinya kok terlalu kecil gitu ya. Tapi kita juga nggak bilang itu di bawah 1 kilo ya. Jadi terlalu kecil dan kondisinya agak sedikit sakit gitu. Jadi akhirnya dibawa pulang ke kita untuk kita full treatment lagi gitu. Nah, jadi memang betul pada saat keluar kondisinya memang lagi kurang baik sebenarnya. Gitu. Jadi bukan karena kita tidak urus, tapi memang pada saat keluar dari kita karena musibah memang kondisinya lagi kurang baik gitu loh. Itu di adopnya berapa lama sama yang baru? Udah, kan dia diadop dari usia 2-3 bulan. Sekarang usianya 7 apa berapa? Seiso 6 bulan. Mungkin sudah ada 3 bulan di pihak kedua. Jadi 3 bulan kurang penanganannya, kurang full treatment lah istilahnya. Jadi makanya akhirnya kita ambil, karena gini, kalau Mas Uya itu semua kucing-kucingnya yang diadop di telepon sekitar sebulan atau 2 bulan sekali, lihat dong gitu. Kayak kemarin ada yang adop laut ya, Man. Siapa yang diadop? Yang diadop sama adiknya Pak itu? Laut ya. Laut itu kita telepon, kondisinya gimana gitu loh, sehat, gemuk apa. Jadi kita happy gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak kurang gitu, biasanya kita datengin. Coba kita mau lihat. Kita kan nggak mau ngadop orang biasa-biasa gitu kan. Maksudnya biasa dirawatnya seperti ala kadar gitu. Kita nggak mau. Sama Uya biasanya diambil lagi, terus di full treatment lagi sama kita. Biasanya seperti itu. Biasanya siapa sih yang adopt gitu? Sahabat-sahabatnya. Banyak, ada sahabat, ada teman, ada saudara, ada aku, ada karyawannya. Pokoknya yang dipercaya dan dianggap mampu untuk bisa mengadopsi kucing-kucingnya. Kayak syaratnya harus, treatmentnya harus sama seperti Betul, Mas itu Uya. wajib. Wajib ruangan ber-AC, wajib makannya royal, terus kemudian makannya harus premium, terus pasirnya juga harus jenis pasir khusus. Pokoknya harus ditreatment seperti yang sudah dilakukan di rumah kucingnya Mas Uya, di treatment yang sama dengan di rumah kucing yang baru. Oke, mungkin terakhir nih Mbak, untuk menjawab spekulasi di masyarakat ya, yang mengatakan bahwa kucing Mas Uya selama ini tidak terawat. Mungkin apa sih dari Mbak Tamara sendiri yang ingin disampaikan nih Mbak? Jadi itu sebenarnya gabruk, apalagi yang disenggol sama dia itu ya. Terakhir mungkin. Pokoknya dia nggak bisa diem. Jadi kalau katanya kucingnya tidak sehat, kucingnya malnutrisi, kucingnya dijual belikan, kucingnya dibreeder, dan kucingnya dengan kondisi tidak layak, itu fitnah. Karena teman-teman sendiri bisa lihat sekarang kucingnya ini, yang sekarang kucingnya tuh 23, 20 di sini, 3 belum ketemu ya gitu. Terus ada 2. Nah, di mana lagi dia tuh barusan? Nah, gitu kan. Jadi segeragas ini gitu loh ya, segendut-gendut ini kan kalian bisa lihat, apalagi Okinawa segede gitu ya. Jadi itu fitnah. Aku bisa menjelaskan itu fitnah, dan mas-mas, mbak-mbak bisa lihat sendiri, semua kucingnya sudah dikumpulkan di sini. Mbak-mbak dan mas-mas bisa lihat kondisinya seperti apa. Apakah kekejar nih? Kita baru yang 5 kita baru ambil dari hari Jumat. Terus yang sebelumnya kita baru ambil 10 hari yang lalu. Jadi apa bisa 10 hari itu kita sulap magic simsalabim langsung kita gede-gedein? Kan nggak mungkin ya. Orang kita aja mau dietnya susah, minta ampun ya Mbak ya. Gitu, kita mau menggemukkan badan aja susah banget, apalagi kucing gitu. Jadi kalau dibilangnya malnutrisi,
kurus, kering, apa semua segala macam yang ada sekitar 20 lebih itu fitnah. Jadi bisa boleh kita lihat deh. Kita lihat nih salah satunya yang gerasak gerusuk dari tadi nih. Sayang. Ini namanya ara-ara, ini sempat di rumahnya disimpan di rumah warga. Terus kita ambil. Nih, masa segede gini malnutrisi nih? Segede gini malnutrisi nih. Iya sayangku ya. Sayangku mau kemana? Kalau yang Mau kemana? menang lomba itu yang mana Mbak? Katanya menang Bulan mana? Dari mana? Bulan mana? Dari mana? Bulan. bisa ditunjukin. Bulan, angkat bulan. Ini si Cemong. Ini Cemong ini. Duduk. Oh, lagi duduk dengan enaknya. Duduk sini. Abu ini. Ini tuh British short hair. Bulan. Kalau Derry itu American short hair. Itu yang, nah ini Derry nih. Nih, sini. Maaf, dudukin sini, Man. Duduk diam. Derry dipegang sama Roman aja di sini. Sayang, sini sayang. Gak apa-apa. Ini pemenang Asia Tenggara loh. Kucing terbaik Asia Tenggara loh ini. Ceritanya gimana sih tuh Mbak? Kucing terbaik se Asia Tenggara. Kan dilombain, kan ada lomba. Ada lomba harus didaftarin dengan jenis yang sama gitu. Ya udah, Uya berangkat ke waktu itu kalau nggak salah ini menangnya di Singapura ya. Tahun Dari berapa itu? Tahun berapa ya, Nis? Udah lama. Kayaknya ada sekitar 5-6 tahun lalu ya, kurang lebih. Ada 5-6 tahun lalu. Kalau bulan itu apa nih? Mana ya? Dia champion terbest. Dia best champion terbagus, terawat, terurus gitu ya maksudnya ya. Seperti mana bulan? Bulan ini bulan lagi duduk Waktu dengan setelah santainya. musibah itu kondisinya gimana dia Mbak? Yang mana nih? Mereka ini. Awalnya semuanya trauma. Pertama semua trauma, kedua mereka stres, ketiga wajar karena dengan kondisi mungkin ruangannya tidak seperti ruangan di tempat mereka biasa berada. Jadi bulunya memang agak rontok. Tapi perlahan makin kesini kan sudah mulai 10 hari ya. Alhamdulillah udah mulai baik. Coba angkat sini aja kamu dari sini nih. Ya angkat digeser itunya mah. Wih, Ini namanya nih Derry sama Okinawa nggak boleh ketemu. Itu kayak dia nih. Udah tua semua. Ini bulan udah tua juga. Ini bulan mau udah yang rencana kita steril tanggal 3, tanggal 30 udah kadarullah kita musibah. Bulan tunggu sini. Bulan tunggu. Sayang. Ini sayang di shoot dulu dong. Sayang. Nah, ini Uma ini juga nih. Ini juga BHS tapi yang seri gold. Ini yang cantik banget nih. Ini cantik banget. Ini Uma kita ketemu di dalam rumah petak gitu. Di rumah tapi alhamdulillah cat lover juga ya, Man. Dia cat lover juga jadi terurus lah. Iya sayangnya. Yang sama Sherina 5 ya Mbak? 5 ada bulan, Bulan. ada Seiso yang tadi katanya kecil, terus ada Devi mana Devi, terus ada Cemong tadi ada di sini nih, terus ada satunya lagi siapa? Daisy. Nah, berantem. Ada siapa di bawah kolong sih? Uma Oh sama iya, Uma sama Bulan. Bulan. Nah iya, emang gak bisa ketemu dia. Nah, ya kayak begitu deh jadinya. Gitu. Jadi ada Daisy, jadi ada semuanya ada 5. Alhamdulillah kondisinya baik. Kita tidak pungkiri maksudnya kita tidak pungkiri dalam kurun waktu kurang lebih beberapa hari mereka juga ditaruh di klinik gitu ya. Maksudnya kita tidak pungkiri itu. Tapi memang yang kami sesalkan adalah kenapa kok ada berita di luaran yang katanya kucingnya malnutrisi apa semua segala macam itu yang sebenarnya kita sesalkan. Kenapa ada perkataan seperti itu? Padahal sebenarnya ditanyakan dulu lah ke kita, dan sebenarnya yang kita sesalkan juga kan ini kucing semua ada pemiliknya nih gitu. Kan alangkah baiknya pada saat ketemu kita tahu kok niatnya membantu gitu, tapi alangkah baiknya next mungkin agar tidak terjadi drama-drama seperti ini, next kalau memang ketemu langsung kembalikan sajalah ke pemiliknya. Nanti urusan pemilik lah, mau diklinikin, mau ke dokterin, mau dirawat, mau apa bagaimana seperti itu. Tapi kita tidak pungkiri bahwa beliau
selama beberapa hari kemarin membantu untuk merawat dan mengamankan 5 kucing ini gitu. Tapi emang ada sedikit yang kami sesalkan hal-hal seperti itulah. Mungkin untuk kedepannya, kalau memang nauzubillah jangan sampai terjadi, tapi jika ada hal-hal terjadi seperti itu, kita karena ini kucing ada pemiliknya, langsung sajalah ditemukan ke pemiliknya. Itu waktu ngepost gitu mungkin udah komunikasi belum sih, Mbak? Jadi sebenarnya waktu ada statement yang mana nih? Yang hari Kamis? Hari apa itu yang Statement yang panjang banget yang soal klarifikasi itu kan? bukan yang pertama kali rescue. Ah, itu nggak ada. Oh, belum. Itu nggak ada sama sekali. Belum ada komunikasi. Nggak ada sama sekali, itu belum ada. Komunikasinya tuh baru hari Senin. Baru hari Senin itu kita tahu kondisinya apa semua segala macam hari Minggu. Makanya akhirnya publik kegiring opini seperti itu gitu. Akhirnya banyak hujatan, cacian, makian, sampai bulian kecinta dengan kata-kata yang tidak senonoh, semua segala macam gitu loh. Sampai katanya akhirnya waktu Sherina dipanggil itu laporannya atas dari laporan Uya, padahal tidak sama sekali. Jadi begini, Sherina itu dipanggil ke kantor polisi karena polisi menangkap seorang penjarah kucing, yang mana kucing tersebut posisinya ada di Sherina. Nah gitu. Nah jadi Uya juga nggak tahu gitu lah. Jadi pada saat Sherina dipanggil, Uya pun dipanggil sebagai pemilik. Gitu. Jadi sama sekali itu fitnah kalau Uya yang melaporkan, karena Uya tidak melaporkan siapapun. Itu sampai ya yang penjara-penjara kucing ini bukan kita nggak tahu ya kan, waktu ini kita nggak melaporkan kok, aku sesuai dengan janji aku tutupi data dirinya gitu, karena yang terpenting buatku, yang penting kucingnya kembali dalam keadaan sehat walafiat, seperti itu. Ada komunikasi lagi nggak sih sama Sherina setelah pemulangan kemarin itu? Sempet WA sih, ngobrol, maksudnya Sherina bilang terima kasih sudah kita serah terima dengan baik dan lancar, terus titip Seisos karena kucingnya baik sekali gitu ya, terus cium sayang untuk Seiso, terus ya udah seperti itu aja sih, udah kita chat seperti biasa. Terus saya bilang terima kasih juga sudah dibantu, seperti itu. Oke. Cukup.